Tamu ini yang tinggal sementara juga mencari makan. Tamu ya Pak ya. Ada kan pendatang sih. Apa agama sampai yang nggak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? Dinas sekali kamu ini ya. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is about Middle East. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, gimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan yang sakit semoga Allah sembuhkan dan Allah angkat derajatnya. Alhamdulillah teman-teman, jadi pada pembahasan kali ini, pada konten kali ini kita akan bahas salah satu oknum, ya. Saya bilang oknum DPD RI wilayah Bali yang dengan sengaja dan penuh kesadaran sedikit menyindir pakaian muslimah, yaitu adalah hijab. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak video berikut ini. Nggak mau tuh yang frontline. Nah, ini videonya teman-teman. Gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is about Middle East. Pakai bunga, pakai apa, kayak yang jeget, pakai hijau di sini. Nah, itu dia tadi potongan pendek video di mana orang ini adalah salah satu DPD RI di wilayah Bali yang menjelekkan, sepertinya sedikit menyinggung syariat Islam, yaitu jilbab. Nah, sebenarnya kata-kata yang digunakan sendiri adalah penutup kepala yang tidak jelas. Ini masih ambigu. Tetapi ketika dia sudah menyebutkan Middle East, berarti adalah Timur Tengah yang dominannya adalah masyarakat Muslim itu sendiri. Nah, sebenarnya teman-teman, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini sebenarnya adalah laporan dari salah satu masyarakat di Bali, bahwasanya petugas bea dan cukai di Bandara I Gusti Ngurah Rai cukup ketus dan sangat jutek ataupun cuek ketika melayani masyarakat lokal. Beda dengan ketika ada bule yang datang begitu ramah dan begitu sopan. Hal ini sempat menjadi asumsi publik bahwasanya frontline di bea dan cukai terkesan cuek dan ketus terhadap warga lokal, sehingga AWK ini sebenarnya namanya Arya Wedakarna yang mengaku bahwasanya beliau adalah keturunan Raja Majapahit cabang Bali. Ya, perlu digarisbawahi, keturunan Majapahit cabang Bali. Ini adalah salah satu orang yang paling benci sebenarnya dengan Islam, apalagi dengan orang-orang pendatang. Beliau ini sebenarnya menanggapi laporan daripada masyarakat yang berkeluh kesah bahwasanya di sana banyak sekali orang-orang di bea dan cukai itu sangat cuek terhadap warga lokal. Lalu beliau berkonsolidasi dan melakukan rapat di ruangan tersebut dengan beberapa instansi terkait di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan ketika beliau menyampaikan statementnya dengan sangat jelas dan penuh kesadaran, beliau berstatement bahwasanya jangan sampai ada frontline yang menggunakan tutup kepala yang tidak jelas karena ini bukan Middle East. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah penutup kepala yang tidak jelas dan Middle East. Sebenarnya jika dia berasumsi penutup kepala yang tidak jelas, hanya sampai di sana teman-teman, ini masih berambigu. Karena banyak sekali pakaian-pakaian adat di Indonesia yang menggunakan tutup kepala bagi perempuan ataupun laki-laki. Contohnya sendiri teman-teman, ada suku Minangkabau, ada suku Toraja, dan ada suku Dayak yang perempuan dan laki-lakinya sendiri menggunakan tutup kepala. Tapi jika dia berstatement pada penutup kepala, tapi ketika dia melanjutkan kata-kata tersebut dengan menggunakan Middle East yang berarti adalah Timur Tengah. Nah, kita sendiri tahu kok teman-teman bahwasanya di Timur Tengah itu adalah mayoritasnya beragama Islam dan menggunakan tutup kepala. Yang pertama di laki-laki menggunakan imamah, dan kedua yang perempuannya pun menggunakan hijab ataupun jilbab. Ini sebenarnya statementnya sangat menyinggung umat Islam. Tapi karena dia tidak ingin menyudutkan atau memberikan spesifikasi, maka dibikinlah ambigu. Tetapi ini menjadi blunder untuk dia. Acara konsolidasi terkait juteknya pelayanan bea dan cukai di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini terjadi pada 29 Desember 2023 di Balai Rapat Gedung Bandara I Gusti Ngurah Rai itu sendiri. Padahal teman-teman, di ruangan tersebut banyak sekali orang Islamnya, terutama ada salah satu ibu-ibu yang menggunakan jilbab. Ini pun dengan sangat jelas mendengarkan statement si AWK ini untuk menjelekkan syariat Islam, yaitu jilbab. Dan ini yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya si AWK ini yang termasuk DPD RI wilayah Bali ini sebenarnya paling benci dengan umat Islam, paling benci dengan orang-orang pendatang yang di luar Bali itu sendiri. Kita lihat statementnya dia. Nah, ini teman-teman. Ini kalau yang
yang tamiu ya, kita pakai bahasa Balinya yang tamiu niki yang tinggal sementara di Bali cari makan, tamiu ya Pak ya. Anda kan pendatang di sini. Nah, itu dia tadi statement dia mengenai orang-orang Islam ataupun orang-orang pendatang di Bali. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Di Bali bahwasanya adalah salah satu ikonik daripada Indonesia, di mana wisatawan lokal ataupun mancanegara itu berdatangan di Bali. Tetapi ada satu hal yang teman-teman nggak tahu, bahwasanya di Bali itu ada beberapa oknum yang sangat rasis terhadap orang pendatang ataupun orang Islam. Contohnya hal seperti ini, dia bilang tamiu adalah bahasa adat di Bali yang menjuluki seorang yang bermukim di Bali dengan atas dasar bekerja, merantau, dan lain-lain, bukan warga asli Bali. Dengan menyebutkan tamiu, mencari makan di Bali, pendatang-pendatang, ini kan salah satu kosakata yang paling rasis di negara kita. Bali sendiri adalah salah satu pulau yang ada dan diakui oleh Republik Indonesia. Selagi KTP kita masih KTP Indonesia dan kita adalah salah satu warga negara Indonesia, kita berhak tinggal dimanapun, mencari nafkah dimanapun, dan bekerja dimanapun. Dan video ini teman-teman tidak sampai 24 jam sudah viral, bahkan dari mulai anggota dewan, para ustadz-ustadz nasional, influencer muslim, bahkan portal-portal sosial media Islam pun mengangkat berita ini. Dan bukan hanya orang-orang Islam sendiri, tapi berita-berita lokal dan nasional pun mengangkat isu daripada tendensi kata-kata rasis oleh AWK ini. Dan ini adalah salah satu IG-nya dia atau Instagramnya dia yang sudah disembunyikan kolom komentarnya. Sebelum ini teman-teman, banyak sekali komentar-komentar yang cukup terkesan menyerang dia karena statement dia yang menyinggung agama Islam itu sendiri. Dan akhirnya kolom komentarnya ditutup oleh admin agar orang-orang tidak lagi bisa berkomentar di postingan-postingan Instagramnya. Dan teman-teman, Ustadz Hanan Attaqi pun yang dikenal sebagai orang yang sangat berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan, apalagi postingan-postingan umum, ini sampai menyerukan pendapatnya di khalayak umum bahwasanya ini bukan isu lokal lagi, tetapi ranahnya kepada isu nasional. Karena Ustadz Hanan Attaqi pun mengenyam pendidikannya di Timur Tengah. Ya wajar ketika beliau tidak terima dengan statement si AWK ini yang sangat rasis terhadap orang Islam. Bahkan lawan politiknya sendiri, yaitu Ibu Niluh Jelantik, menanggapi statementnya dia yang sangat viral ini dengan storynya di Instagram. Dan setelah videonya viral kemana-mana teman-teman, seperti biasa hanya cukup membuat video klarifikasi mengenai statement atau pernyataannya. Tetapi ketika kita melihat statementnya dia, menyerukan video klarifikasinya itu, tidak ada sangkut pautannya dengan lontaran kata-katanya dia yang menggunakan kata penutup kepala yang tidak jelas dan juga Middle East. Dia hanya menyerukan bahwasanya itu adalah penuburan untuk orang-orang pegawai bea dan cukai agar lebih ramah lagi dalam melayani masyarakat dan lain-lain. Tidak ada sama sekali, tidak ada permintaan maaf untuk umat Islam untuk statement dia yang menyinggung syarat hijab itu sendiri. Komentar-komentar banyak sekali berdatangan di Instagramnya dia yang dari mulai mencaci maki, meminta video klarifikasi. Bahkan ada yang langsung memberikan dalil bahwasanya penutup kepala itu ataupun hijab itu adalah wajib dalam syariat Islam. Teman-teman semuanya, kita tidak bisa menggunakan dalil yang kita percayai di Al-Quran dan hadis ketika kita menunjukkan ke orang-orang non-muslim, karena dia tidak akan mengerti hal tersebut. Apalagi dengan AWK yang awalnya dari mulai 2017 sebenarnya dia sudah membuat kegaduhan. Ketika UAS berkunjung di Bali, dialah yang menggunakan preman-preman untuk bisa mempersekusi UAS. Dan dia sudah membuat video klarifikasi dan berjanji tidak akan bikin kegaduhan lagi. Tetapi pada saat ini dia bikin gaduh lagi untuk menjelek-jelekan Islam. Ini sebenarnya udah jadi makanan publik teman-teman. Ini sudah jadi kalau bisa kita bilang adalah permasalahan kita setiap 5 tahun sekali. Pasti dia akan bersuara dengan menjelekkan Islam agar mendapatkan atensi publik untuk dia bisa terpilih lagi jadi DPD RI. Sebenarnya masyarakat Bali juga banyak sekali nggak suka dengan orang ini, tetapi selalu naik setiap 5 tahun sekali. Itu kuncinya. Itu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman kalau mau bersilaturahmi ke akun Instagramnya dia atau akun sosmednya dia yang lainnya, si AWK ini akan saya sertakan. Nah, ini teman-teman bisa cari di akun media sosial yang lainnya. Silahkan bersilaturahmi dan bisa teman-teman berikan kata-kata mutiara di kolom komentar setiap postingannya dia.
Mari kita sama-sama jaga kehormatan Islam dan jangan sampai orang-orang di luar pada Islam yang tidak mengerti Islam, yang justru membenci Islam sendiri semakin hebat dan semakin merasa paling kuat di bumi untuk menjatuhkan Islam itu sendiri. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk teman-teman yang lainnya silahkan komen sebanyak-banyak mungkin di video ini agar kita bisa berdiskusi mengenai video yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini jika dirasa bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.